Guys, hari ini aku mau ngejelasin tentang buku Metode Perkembangan Fisik Pendidikan Anak Usia Dini. Nah, untuk hari ini aku mau ngejelasin di modul yang pertama yang berjudul dengan Hakikat Perkembangan Motorik dan Tahap Perkembangannya. Nah, di pendahuluan ini menjelaskan tentang pertumbuhan dan perkembangan merupakan rangkaian kata yang selalu digunakan secara bersamaan, tetapi memiliki makna yang berbeda. Pertumbuhan adalah proses peningkatan yang terjadi pada diri seseorang secara kuantitatif atau peningkatan dalam hal ukuran. Misalnya mengenai pertumbuhan fisik anak, terdapat peningkatan pada ukuran tinggi anak atau berat badan anak usia dini ya guys. Selanjutnya peningkatan tersebut akan diikuti oleh bertambahnya lebar bahu, panggul, dan ketebalan dada pada anak. Sementara itu, perkembangan adalah suatu proses perubahan pada kapasitas fungsional atau kemampuan kerja organ tubuh ke arah keadaan yang semakin terorganisasi dan terspesialisasi. Makin terorganisasi artinya komponen-komponen dari organ tubuh tersebut semakin dapat dikendalikan sesuai dengan kemauan, sedangkan terspesialisasi artinya organ-organ tubuh itu semakin dapat berfungsi sesuai dengan fungsinya masing-masing. Perkembangan ini akan teraktualisasi dalam bentuk gerakan-gerakan tubuh, baik yang bersifat sangat sederhana maupun yang sangat kompleks. Oleh karena itu, perkembangan yang berkaitan dengan gerak tubuh ini disebut dengan motorik. Nah, jadi setiap perkembangan yang berkaitan dengan gerak tubuh anak itu disebut motorik. Nah, seiring dengan bertambahnya usia, perkembangan kemampuan gerak anak akan meningkat secara bertahap dan berkesinambungan, yaitu dari keadaan sederhana, tidak terorganisasi, dan kurang terampil menuju penampilan gerak yang lebih rumit dan terorganisasi secara lebih baik. Masa 5 tahun pertama pertumbuhan dan perkembangan anak sering disebut sebagai masa keemasan, karena pada masa itu keadaan fisik ataupun segala kemampuan anak sedang berkembang cepat. Misalnya, kecepatan lari seorang anak akan bertambah sesuai dengan pertambahan usianya. Selain itu, secara fisik, anak juga terlihat lebih tinggi atau lebih besar pada anak usia dini. Perkembangan kemampuan anak akan sangat terlihat pula. Salah satu kemampuan pada anak usia dini yang berkembang dengan pesat adalah kemampuan fisik atau motoriknya. Proses tumbuh kembang kemampuan motorik anak berhubungan dengan proses tumbuh kembang secara jelas melalui berbagai gerakan dan permainan yang dapat mereka lakukan. Oleh sebab itu, peningkatan keterampilan fisik anak juga berhubungan erat dengan kegiatan bermain yang merupakan aktivitas utama anak usia dini. Semakin kuat dan terampilnya gerak seorang anak, maka anak itu semakin senang bermain dan tak lelah untuk menggerakkan seluruh anggota tubuhnya. Pergerakan anggota tubuh itu anak saat bermain itu mempunyai banyak manfaat untuk pertumbuhan aspek-aspek kemampuan anak lainnya, seperti aspek perkembangan kognitif dan aspek perkembangan sosial emosional anak. Selain itu, meningkatnya keterampilan gerak dan fisik anak akan berperan penting untuk menjaga kesehatan tubuh anak. Nah, pada modul 1 ini kita akan membahas hakikat perkembangan motorik dan tahap perkembangannya pada masa kanak-kanak. Secara terperinci setelah mempelajari modul 1 ini diharapkan kalian mampu menjelaskan berbagai berikut. Misalnya yang pertama, pengertian perkembangan motorik anak, yang kedua peranan perkembangan motorik bagi anak, yang ketiga kalian juga bisa menjelaskan pengertian gerakan motorik kasar, yang keempat pengertian gerakan motorik halus, yang kelima karakteristik dan kebutuhan anak usia dini, yang keenam tahap pertumbuhan dan perkembangan fisik anak, yang ketujuh tingkat perkembangan kemampuan motorik, yang kedelapan prinsip dasar pengembangan kemampuan gerak anak, yang kesembilan faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan motorik anak, yang kesepuluh karakteristik perkembangan dan program pengembangan motorik anak. Nah, untuk mempermudah kalian dalam belajar, modul ini akan dibagi menjadi dalam kegiatan tiga kegiatan belajar. Pertama, kegiatan belajar 1 membahas hakikat perkembangan motorik anak, kegiatan belajar 2 membahas tahap perkembangan motorik anak, kegiatan belajar 3 membahas program pengembangan motorik anak. Setelah mempelajari modul ini diharapkan kalian bisa memiliki pemahaman yang baik tentang hakikat perkembangan motorik anak usia dini.
dan tahap-tahap perkembangannya, diharapkan kalian dapat memberikan layanan edukatif secara optimal kepada anak.